Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Raptian Hidayatama dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan soal UTS Matematika Bisnis dengan NIM saya 41823111. Oke, kita langsung aja mulai. Berikut ada soalnya. Oke, yang kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Itu 78 sama dengan ini desimal, mencari biner, kemudian oktal, kemudian heksadesimal. Oke, pertama kita cari ke binernya dulu, yang kedua. Yang pertama itu caranya 78 dibagi 2 sama dengan itu 38. 39 itu sisa 0. Kemudian 39 dibagi 2 sama dengan 18. 19 sisa 0. Sisa 1. Kemudian 19 dibagi 2 sama dengan 9 sisa 1. Kemudian 9 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 1. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Oke, cara ngitungnya itu kita dari bawah. Jadi bilangan binernya dari 78 heksadesimal itu hitung dari bawah ke atas. Itu 1 0 0 1 1 0. Ini bilangan binernya. Sama dengan 1 0 1 1 1 0 2. Oke, sekarang kita nyari yang ke oktal. Yang oktal itu sama seperti cara yang pertama. 78 dibagi 8 itu sama dengan 9 sisanya 6. Kemudian 9 dibagi 8 sama dengan 1 sisanya sisa 1. Kemudian 1 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Sekarang itunya sama seperti ke atas ke bawah. Berarti 1 1 6 per 8 oktal. Kemudian kita cari yang heksadesimal. Heksadesimal sama caranya. Itu 78 dibagi 16 sama dengan itu 4 sisanya itu 14. Kemudian 4 dibagi 16 sama dengan 0 sisanya 4. Oh ya, untuk heksadesimal itu dia punya konversi angka kecilnya. Jadi misalnya 1 sama, kita bandingin sebentar. Cara bandingin, kita membuat konversi desimal ke heksadesimal. 14 itu sama dengan E. Kenapa bisa E? Kita ada caranya. Caranya itu di sini aja. 0 sama dengan 0. Kemudian 1 sama dengan
1 ini ya, 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7. Ini sama. Jadi yang atas itu desimal, sini heksadesimal. Jadi yang atas 0 sama, tapi yang bikin beda itu di angka ke-9. Jadi saat desimal angka 9, heksadesimal 9 itu sama tetap. Kemudian di angka 10-nya itu desimal itu 10, heksadesimal itu diganti dengan abjad A. Jadi 11 itu sama dengan B, kemudian 12 itu C, 13 D, kemudian yang di 14 itu sama dengan E. Batasnya itu kan 16 ya, jadi 14, 15 itu sama dengan F, 16 sama dengan G. Jadi ini yang bikin beda itu kan dari angka 1 sampai 9 itu sama, kemudian di angka 10 heksadesimal diubah menjadi abjad A, B, C, D, E sampai angka 16. Ya, ini yang soal nomor A. Kita langsung ke soal nomor yang B. Kalau yang B kita dari angka biner itu soalnya 1 0 1 1 0 0 biner, sama dengan kita mencari desimal, kemudian oktal, kemudian heksadesimal. Oke, yang pertama kita mencari desimalnya dulu. Untuk yang pertama kita mencari desimal itu dikalikan 2 sebanyak digit yang ini. Oke. Yang pertama itu ada 1 dikali 2 25 kuadrat ditambah 0 dikali 2 4 kuadrat kemudian 1 dikali 2 3 kuadrat ditambah 1 dikali 2 kuadrat 2 kuadrat kemudian tambah 0 dikali 2 1 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Berhubung ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 angka jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama 1 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 3 2 kemudian tambah 0 kali 16 2 pangkat 4 16 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 0
kali 2 pangkat 1 2 tambah 0 kali 0 kali 2 pangkat 0 itu 2. Oke, kemudian 32 terus plus 0 plus 8 plus 4 plus 0 plus 0, totalnya itu sama dengan 44 desimal. Yang pertama, untuk mengonversi bilangan biner ke oktal, kelompokkan digit biner menjadi 2. Kita mencari yang oktal itu menjadi kelompok 3 dari kanan, terus 3 dari kelompok kanan terakhir memiliki 3 digit, kemudian tambahkan 0 di depannya, kemudian konversi setiap kelompok ke nilai desimalnya. Oke, contohnya yang kita mencari ini itu di sini 3 digit ke kanan. Jadi ini pembatas 3 digit tambahkan angka 0. Yang pertama itu ada 101 kuadrat biner, lagi 100 biner. Oke, yang pertama itu kita 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 kali tambah 1 dikali 2 pangkat 0, itu sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, yang kedua itu sama seperti yang ini, 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 dikali 2 pangkat 0. Ini berarti 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4. Jadi angka oktalnya itu 54/8, 54 oktal. Oke, yang ketiga tuh mencari dari biner ke heksadesimal. Heksadesimal itu basis 2 ke basis 16 itu heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal, kelompokkan digit biner menjadi kelompok 4 dari kanan jika kelompok terakhir memiliki 4, terus kemudian tambahkan 0 di depannya. Contohnya seperti ini. Contohnya sama seperti yang awal, sama seperti, cuman ditambahkan angka 0 di awal, jadi 4. Kalau ini 3, kalau yang ini itu 4. Contohnya kayak gini, 0 0 10 kemudian 1 1 0 0 sama seperti ini. Oke, kita hitung dulu sih. 0 dikali 2 cuman ditambah 0 dikali 2 1 dikali 2 1 ditambah
0 dikali 2, 0. Sama dengan itu sama 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke, yang kedua sama ini juga 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 8. 2 pangkat 3 8 ditambah 2 pangkat 2 4 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan itu hasilnya 12. Berhubung 12 kan tadi heksadesimal yang pertama kita jelaskan kita mengganti huruf abjad, jadi 12 itu sama dengan angka abjad C, huruf C. Jadi kesimpulannya ini 4 desimal, kemudian 58 oktal dan 12 desimal. Oke, yang B sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 1 bagian yang C. Yang C itu angkanya 67 oktal. Kita mencari biner, terus desimal, heksadesimal. Yang pertama kita harus konversi 67 tuh ke basis 2 ini ke biner. Caranya itu bentar, kita bagi angkanya. Jadi ini angkanya nyatu ya, 6 8 dan 7 8 bagi 2 itu sama dengan hasilnya 1 1 0 sama yang biner yang pada yang B 1 1 1 ketiga digit biner. Temukan hasil biner tersebut, jadi hasilnya 1 1 0 1 1 1 biner. Terus yang step kedua kita ke ini desimal. Untuk versi desimal itu 6 7 oktal sama dengan 6 dikali 8 kali 1 ditambah 7 dikali 8 2 sama dengan ini, karena 8 pangkat 0 itu jadi 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 1 sama dengan 48 ditambah 7 sama dengan 55. Jadi 55 desimal. Kalau ini binernya, ini desimalnya. Kemudian kita cari heksadesimal. Heksadesimal kita dari oktal ke biner dulu. Ini 110 112. Kita kelompokkan menjadi 4 digit dari kanan sana. Kita tambahkan angka 0 di awal. Jadi 0 0 11. Yang kedua itu ada 0 1 1 1.
ada 3 dan 7 desimal. Jadi jawabannya ini 3716 hexadesimal. Oke, kita lanjut ke yang bagian D. Kalau yang D itu soalnya 1A 5 desimal, 1A 5 desimal sama dengan kita nyari biner desimal X dan oktal. Cara yang pertama kita konversi dari heksadesimal ke biner. Cara konversinya itu kita bagi 3 angkanya. 1A5 kita 16 desimal. Kemudian ini hasilnya 0 0 0 1 biner 10 sama dengan 10 10 0 1 0 1 biner. Jadi kita gabungkan hasilnya ini menjadi 1 1 0 1 0 2 1 0 1. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita cari desimalnya. Desimalnya itu 1A5 sama dengan 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0. Oke, pertama itu ada 1 dikali 2 56 ditambah 10 kali 16 kali 5 10 kali 16 pangkat 1 itu sama dengan 16 kali 1, jadi 10 dikali 16. Karena A itu nilainya 10 dan ini 5 tambah 5 dikali 1 karena 10 sama 1 dapat 0 sama dengan 256 ditambah 160 ditambah 5 sama dengan itu 421 desimal. Kemudian kita cari oktal. Basis oktal itu dari heksadesimal ke biner. Yang ini kita kelompokkan biner menjadi 3 digit dari kanan. Jadi ada 3 digit yang ini. Oke, nah kita langsung aja. Jadi seperti ini. 1 1 0 kemudian 1 0 0 1 0 1 ada 3 digit. Nah, langsung aja kita buat aja. 1 4 sama dengan 1 desimal, kemudian 101 biner sama dengan 5 desimal, kemudian 0110 sama dengan 2 desimal,
desimalnya oktav. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebentar saya hapus dulu. Soal nomor 2 itu kita tentukan nilai X persamaan linear yang A. Kita kerjakan yang A dulu. Itu 4x plus 5 dikurang 6 2x plus 3 sama dengan 3 x plus 14 dikurang 2 5 x min x plus 19. Oke, yang pertama kita sederhanakan kedua sisi persamaan. Jadi 4x plus 20. Kenapa 20? Ini perkalian 4 kali 5 sama dengan 20 dikurang 6 kali 2 itu 12x dikurang 2 kali 3 minus itu min 18 sama dengan 3x plus 42 3 kali 14 dikurang 10, ini 2 kali 5, kemudian ditambah 2x ditambah 9 maaf nih ya. Oke, yang kedua kita gabungkan suku-suku sejenis. Menggabungkannya itu dengan x dengan jadi seperti ini. 4x dikurang 12x plus 20 dikurang 18 sama dengan 3x plus 2x dikurang ditambah 42 dikurang 10 ditambah 9. Seperti ini. Kita tentukan hasilnya langsung aja. Ini 8x plus 2 sama dengan 5x plus 41. Yang ketiga kita pindahkan suku-sukunya, yang x ke kiri, yang bilangan ke kanan. Jadi min 8x min 5x 41 dikurang 2 pindah ruas sama dengan min 13, min ketemu min plus 13x sama dengan 41 dikurang 2 39. Dan kita bagi kedua sisi dengan mencari penyebut yang sama, itu 13. Jadi min 13x sama dengan 39 per 13, penyebutnya 13. Ini kita coret 13 kali 39 sama, jadi x sama dengan min 3. Kita langsung kerjakan yang bagian yang B. Yang B soalnya itu 2x plus 1 per 3 dikurang
2x plus 5 per 5 sama dengan 2 plus x plus 1 x min 1, maaf soalnya x min 1 per 6. Yang pertama kita tentukan KPK dari penyebutnya 3, 5, 6 itu sama dengan 33 kali 5 kali kita KPK nya sudah 60 astagfirullah 30. Yang kedua kita kalikan seluruh persamaan dengan KPK, jadi kita tambahkan KPK 30 di awal, jadi seperti ini 30 2x plus 1 per 3 dikurang 30 2x plus 5 per kemudian sama dengan 30 kali tambah 30 x dikurang 1 per 6. Oke, kita kalikan seluruh persamaannya, jadi 10 2x plus 1 dikurang 6 2x plus 5 dengan 60 plus 5 x min 1. Jadi kenapa saya nulis angka 10, 6, 65 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari 30 dibagi 3 sama dengan 10, kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6, kemudian 30 dikali 2, ini dikali ya, kalau ini dibagi, kalau ini 30 kali 2 sama dengan 60, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian sederhanakan kedua sisi ini. Sederhanakan kedua sisi itu dari 20x plus 10 min 12 x min 30 sama dengan 60 plus 5 x min 5. Kita gabungkan suku-suku sejenisnya, jadi seperti yang A kita gabungkan dulu 20x dengan min 12x kemudian plus 10 dikurang 30 sama dengan 5x plus 60 kurang 5, jadi 8x ini min 20 10 dikurang 30 kemudian 5x plus 55 60 dikurang 5 sama 55. Kita pindahkan sukunya, jadi dari 8x kita pindah ruas yang x di kiri, kemudian 55 plus 20 sama dengan 8x dikurang 5x itu sama dengan 3x 55 tambah 20 sama dengan 75. Jadi sama seperti yang awal kita penyebutnya 3, angka 3, jadi 3x per 3 sama dengan 75 per 3. Jadi x sama dengan 25. Kenapa 25? Ini kan dicoret sama 3 dibagi 75 sama dengan 25. Oke, itu nomor 2. Sekarang kita kerjakan yang ke nomor 3. Nomor 3 ini menurut saya soalnya cukup panjang.
jadi durasinya agak lama. Kita tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan linear berikut. Jadi itu ada dua, kita harus salah dulu. Itu 2X plus 3Y min Z sama dengan min 5. Kemudian ada X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Terus yang ketiga ada 5X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Jadi yang soal nomor 3 kita cari tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan linear berikut. Yang pertama kita eliminasi variabel Z. Oh ya, pertama kita beri label dulu. Jadi ini kita beri label persamaan 1, kemudian persamaan 2, persamaan 3. Nah, jadi kita kita eliminasi Z untuk mencari persamaan yang keempat. Ini kan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita cari persamaan yang keempat. Caranya dengan kita gabungkan persamaan 1 dan kedua. Jadi kita kalikan persamaan 1 dengan 2, kemudian lalu jumlahkan keduanya. Yang pertama ini soalnya kita cari persamaan keempat itu 2x plus 3y min z sama dengan 2 min 5. Dan ada 4x plus 6y min 2z sama dengan min 10. X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. 4X plus 6Y min 2Z plus X min 4Y plus 2Z sama dengan 10 min 10 plus 21. Kemudian 5x plus 2y sama dengan 11. Jadi ini persamaan keempat. Dan kita tentukan, kita cari juga persamaan kelima. Kita eliminasi variabel nilai x, variabel nilai z. Cara dengan persamaan 1 dan persamaan ketiga. Kita cari persamaan kelima itu 2x plus 3y kurang z sama dengan 3 kali min 5, 6x plus 9y min 3z sama dengan 15 min 15 dan 5x plus 2y min 3z sama dengan min 4. Jadi 6x plus 9y min 3z dikurang min 5x plus 2y min 3. Ini 2y min 3z itu sama dengan min 15 kurang min 4, ini ketemu min plus. Jadi x plus
plus 7Y sama dengan min 11. Ini persamaan kelimpangan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita cari persamaan. Kita cari nilai X dari persamaan 4 dan 5. X plus 2Y sama dengan 11. Ini 5X plus 7Y. Sama dengan min 55 dan 5X plus 2Y kurang 5X plus 35Y sama dengan 11 kurang 55 dan min 33Y sama dengan 66. Kita nyari nilai Y. Y-nya dulu dengan Y 66 3 dan Y sama dengan min 2. Kita cari nilai X. Dan nilai X itu X plus 7Y sama dengan min 11 plus 7 2 sama dengan X min 14 sama dengan min 11. X sama dengan min 11 ditambah 14. X sama dengan 3. Yang terakhir kita tentukan nilai Z. Untuk mendapatkan nilai Z itu rumusnya ini 2X plus 3Y sama min Z sama dengan min 5. Kita masukkan aja nih, kan X nya udah ketahuan, jadi 2, 3 plus 2 kali 3 tambah 3 Y nya itu min 2 kurang Z dengan min 5. Jadi 6 plus 6 min ketemu min tuh plus ketemu min, ini kan plus, ini ketemu min, jadi sama dengan min Z sama dengan min 5. Min Z 6 ketemu 6 habis sama dengan min 5. Jadi Z sama dengan 5. Jadi X nya itu sama dengan 3, kemudian Y nya sama dengan min 2, kemudian Z nya sama dengan 5. Ini persamaan linear dari ketiga nilai, dari 3 persamaan. Oke, kita lanjut aja ke nomor 4. Setelah itu nomor 5. Sedikit panjang, jadi durasinya sudah 50 menit, hampir 50 menit. Sebentar, saya ambil nafas dulu. Ternyata ngomong selama 45 menit itu melelahkan.
kita kembali lagi ke video. Sebentar, ini kurang geser ya. Oke, cukup. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Kita untuk nomor 4 itu selesaikan persamaan berikut dengan lengkapi kuadrat sempurna. Jadi ada 3, ada A, B, C. Kita kerjakan yang pertama, yang A dulu. Itu ada 2x plus 3y min z sama dengan min salah maaf guys, saya salah masukin angkanya. 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama kita pindahkan konstanta ke angka konstantanya ke kanan. Jadi 2x kuadrat min 4x sama dengan 3x kuadrat min 2x sama dengan 3/2. Kan ini dibagi 2. Kemudian tambahkan kuadrat dari setengah koefisiennya. Koefisien x itu adalah min 2, kemudian setengahnya itu min 1. Jadi kuadratnya itu min 1 min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini kuadratnya. Jadi gini, x kuadrat x pangkat 2 plus 2x plus 1 sama dengan 3/2 plus 1. Jadi x min 1 kuadrat 3/2 ditambah 2/2, penyebutnya sudah sama, itu 2. Kemudian x min 1 kuadrat sama dengan 5/2. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai nih. Jadi x min 1 sama dengan plus minus 5/2. Nah, ini kalau kayak gini jadi x sama dengan min 1 plus minus 5/2. Ini kalau ini ada 2 jawabannya. Jadi ambil akar kuadrat dari 2 sisi itu plus sama minus. Jadi x sama dengan min 1 plus 5/2 sama x sama dengan min 1 minus 5/2. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang B. Semakin cepat semakin baik. Target saya sih 1 jam ya, jadi sekitar 10 menit lagi tuh mungkin cukup lah ya. 3 soal lagi. Yang B itu 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Sama seperti yang A, kita pindahkan konstantanya dulu. Jadi 5x kuadrat plus 10x sama dengan min 2, dan x kuadrat plus 2x sama dengan min 2/5. Jadi
x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan min 2/5 plus 1. Jadi x plus 1 kuadrat sama dengan min 2/5 plus 5/5. Ini sama, jadi kan min ya, sama dengan x plus 1 kuadrat. Min tambah plus itu hasilnya sih plus, jadi 3/5. Sudah, jadi berarti x plus 1 sama dengan plus minus kuadrat 3/5. Jadi x plus 1 x sama dengan 1 min 1 masih nulisnya karena ini saat plus 1 pindah ruas menjadi minus, jadi x sama dengan min 1. Yang pertama kita plus 3/5 dan x sama dengan min 1 minus 3/5. Oke, ini yang ke B soalnya. Lanjut aja kita yang ke B. Yang ke C. Sorry. Sudah lelah ini saya. 1 jam. Baru kali ini saya membuat ngerjakan soal di record 1 jam. Ternyata melelahkan. Jadi dosen-dosen yang mengajar itu ekstranya, kekuatannya luar biasa. Oke, kita langsung lanjut ke yang C. Itu soalnya 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0. Sama yang seperti sebelumnya, caranya kita langsung eksekusi aja. 12x sama dengan 18. X kuadrat plus 4x sama dengan 6. X kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 6 plus 4. X plus 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, ini kalau ini udah jadi nih, x plus 2 plus minus akar 10. X sama dengan pindah ruas min 2 plus minus akar 10 sama dengan udah habis, maaf. Dah. Oke, gini kan ada 2, jadi x plus min 2 plus akar 10. Kemudian x plus sama dengan min 2 min akar 10. Oke. Alhamdulillah. Soal nomor 4 selesai. Sekarang kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kan soalnya kita gambar kurva ya, dari fungsi kuadrat. Itu fungsi itu sama dengan y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Oke. Kita gambar dulu gambarnya. Gambar kurvanya. Oke. Jadi setelah saya membuat gambar fungsi kuadratnya seperti ini. Jadi titik puncaknya itu ada di 2,1. Saya akan menjelaskan sedikit. Untuk umumnya itu kita tentukan yang pertama tuh x itu sebagai a itu sama dengan min 1.
Terus kemudian B itu 4 dan C min 3. Jadi ada rumusnya, X sama dengan itu min B per 2A. Jadi min 4 dikali 2 kali min 1 kan X itu min 1 sama dengan 2. Untuk mencari nilai Y nya itu min 2 kuadrat plus 4 kali 2 dikurang 3 itu sama dengan min 4 plus 8 min 3 sama dengan 1. Jadi titik X nya itu X nya 2 terus Y nya itu 1. Jadi untuk mencari sumbu simetrinya maka titik fotonya itu ada 1 dan angka 1 dan 0. Oke, mungkin bentar. Sedikit gerah. Mungkin itu saja soal yang saya jelaskan. Terdapat 5 soal. Apabila ada kurang jelas dari penjelasan saya yang suaranya belibet-libet, saya mohon dimaafkan. Dan apabila ada suara berisik semacam suara motor lewat atau apa, itu karena saya membuat video ini setelah sholat isya, jadi masih sedikit sore. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.